Saya Asep Wahyudin selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini di acara webinar kali ini. Insyaallah bersama saya di tengah-tengah saya sudah hadir Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau sering kita sapa dengan Agim, dan juga Ustadz Hilmi Firdausi selaku moderator sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah, dan juga kepada peserta webinar kali ini saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kesempatan di hari ini mengikuti webinar yang kami laksanakan saat ini. Baik, sambil menunggu peserta yang lainnya, kami mohon kepada peserta yang sudah hadir untuk mengisi absensi kehadiran di kolom komentar yang telah kami sediakan. Sambil menunggu teman-teman kita, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan acara webinar kali ini. Yang pertama adalah salam sapa dari moderator yaitu Ustadz Hilmi Firdausi. Yang kedua, info mengenai syarat dan ketentuan mendapatkan door prize. Yang ketiga, dilanjutkan dengan pengisian materi yang berjudul mengenal lahirnya sosok penyempurna akhlak dan penyeru kebaikan. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir, pengumuman yang menerima door prize. Baik, langsung saja kita mulai acara ini. Sebelumnya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan kepada kita semuanya agar acara ini berlangsung dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kita awali acara kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk acara inti yang akan kami persilahkan sepenuhnya waktu kepada Bapak moderator kita yakni Ustadz Hilmi Firdausi. Untuk waktu kami persilahkan. Mangga Ustadz. Pernuhun Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Agim, guru saya, Masya Allah, sudah lama tidak berjumpa. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Para donatur sahabat yatim Indonesia, lalu CEO sahabat yatim Indonesia Bapak Bobi Satria, dan insan sahabat yatim, insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang berbahagia di hari ini 12 Rabiul Awal, di mana kita semua memperingati kelahiran seorang manusia mulia yang hari ini akan kita bahas bagaimana kelahirannya, bagaimana beliau mampu membawa kita semua minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan akhlak beliau yang sungguh luar biasa. Sebelum kita masuki acara inti bersama guru kita, saya menginfokan beberapa informasi dari panitia. Yang pertama, ada door prize untuk 5 orang, ya. Teman-teman semua silahkan nanti disimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Ada door prize 5 orang yang aktif bertanya. Silahkan nanti diketik di room chat, karena kita tidak akan membuka pertanyaan secara langsung, tapi silahkan semua diketik di room chat. Nanti akan saya pilih siapa yang akan saya sampaikan kepada guru kita. Lalu selanjutnya tolong diisi absen, ya, kata panitia diisi absen, kalau enggak angus katanya hadiahnya. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu,
Dari sama-sama kita simak, kita dengar, kita catat, kita rekam dalam ingatan kita tulis di notes kita apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnas Tiar. Waliyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini, juga yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua dan mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sorga, sorga tertinggi, itu juga diberikan kepada yang paling mulia akhlaknya. Di Yaumal Hisab, timbangan terberat adalah akhlaknya yang paling baik. Jadi, kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya dan paling baik pengamalan Islamnya, cirinya adalah yang memiliki akhlakul karimah. Ya. Nah, sebentar. Jadi rekan-rekan sekalian, adik-adikku sekalian, betapa pentingnya bagi kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, karena akhlak itulah merupakan bukti keislaman kita dan bukti keimanan kita. Ya, ayyul mu'minina afdalu, ya Rasul, ya siapa orang yang paling afdal imannya? Ternyata Rasul menjawab ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu siapa nih orang teman-teman yang paling bagus, siapa orang Islam yang paling hebat, siapa ustadz yang paling bagus ya, sukses, lihat apanya? Lihat akhlaknya. Karena Rasulullah tuh dilahirkan, diutus ke bumi hanyalah innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti orang-orang yang sukses itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan masalah banyak uang, bukan masalah pintar tidak pintar, bukan masalah jabatannya atau gelarnya, tapi masalah akhlak. Sekali lagi akhlak ya. Nah, jadi adik-adikku sekalian, mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, pertanyaannya, akhlak ini datang dari mana? Akhlak ini datangnya dari hati ya. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi orang yang paling sukses itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Kenapa orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Jadi orang itu hanya akan memiliki akhlakul karimah kalau punya hati yang disebut qalbun salim. Ada qalbun
mayit, orang yang hatinya mati, ada qalbun salim, ya. Ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana nih orang ini bekal mulia akhlaknya, kalau orang yang qalbun mayit itu adalah orang itu hidupnya tidak mau patuh ke Allah, sibuk dengan nafsu. Tuhan itu nafsu, syahwat, amarah, pokoknya hidupnya tuh melupakan Allah, bahkan mengkhianati Allah. Kalau qalbun marid, orang yang hatinya sakit, dia Islam, dia juga sholat, tapi hatinya ada sombong, ada ria, ada takabur. Ada sombong, ada takabur, ada ria, ada berbagai penyakit hati lainnya. Akibatnya walaupun dia Islam, tapi susah akhlaknya jadi baik karena dia berpenyakit hatinya, ya. Nah, yang ketiga adalah qalbun salim. Orang yang qalbun salim inilah orang yang paling nyaman hatinya, bersih dari kesombongan, bersih dari ria, bersih dari dengki. Nah, makanya kalau orang ingin memiliki akhlakul karimah, maka harus berusaha punya qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang membuat kita bahagia, hati yang bersihlah yang membuat akhlak kita mulia, hati yang bersihlah yang membuat kita bisa selamat dunia akhirat. Jelas hadirin adik-adikku sekalian, ini kelihatannya banyak adik-adik ya yang ikut ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Rasulullah SAW itu benar-benar jadi contoh. Makin meniru Rasul, kita makin bahagia. Makin meniru Rasulullah, kita makin mulia. Makin meniru Rasulullah, kita makin selamat, ya, dunia wal akhirat. Nah, apa yang perlu kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Namanya 3 sa. Apa adik-adik? 3 sa, ya. Karena maaf ya, bahasanya agak menyesuaikan dengan anak-anak, karena lihat ini banyak anak-anak yang hadir ini, ya. Sebagian besar ini anak-anak, ya. Jadi yang tua-tua menyesuaikanlah, ya. Anggap saja masa kecil kurang bahagia sehingga gayanya lebih disesuaikan ke anak-anak. 3 sa. 3 sa. Apa 3 sa? Sa yang pertama, kalau ingin punya akhlakul karimah, ya. Sa yang pertama adalah saya aman bagimu. Silakan ulangi adik-adik. Apa sa yang pertama? Saya aman bagimu. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang baik yang dicontohkan Rasulullah itu tidak merugikan siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi makin baik keislaman seseorang, orang lain tidak terganggu, tidak ada yang dirugikan. Makin jelek seseorang, makin banyak merugikan orang lain. Makanya bicara itu tidak boleh nyakitin orang. Bicara itu waduh maaf. Bicara itu tidak boleh membuat orang nggak enak hati, tidak boleh nyakitin orang, tidak boleh ganggu orang. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kalau ingin lihat orang Islam yang bagus, lihat lisannya. Dia suka nyakitin orang enggak. Oleh karena itulah mulai saat ini tekad saya aman bagimu. Saya tidak akan merugikan siapapun.
Saya tidak akan menyakiti siapapun. Saya tidak akan mencelakakan siapapun. Saya tidak akan menzolimi siapapun. Saya tidak akan berbuat licik kepada siapapun. Pokoknya seorang Islam syarat pertamanya jadi muslim yang baik adalah saya aman bagimu. Jelas adik-adik? Nah, yang kedua, akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW. Pokoknya Rasul itu tidak pernah merugikan, mengecewakan, menyakiti orang lain. Walaupun kita ibadahnya bagus, walaupun rajin umroh, haji, segala kebaikan, sedekah, tapi kalau kita sering menyakiti orang lain, namanya muflis. Tahu muflis? Bangkrut, ya. Jadi nanti di akhirat pahala yang kita kumpulkan dari sedekah, sholat, saum, dan sebagainya, nanti Allah akan membariskan tuh orang-orang yang disakiti oleh kita, yang dihina, diremehkan, yang dipojokkan, ada yang dipukul, ada yang dicubit, ada yang ditipu, semuanya nanti diberi hak. Nanti pahala sholat bayar, pahala saum bayar, pahala sedekah kasihin ke orang yang disakitin. Nanti habis tuh pahala kebaikannya, nauzubillah, maka dosa orang-orang yang kita sakiti nanti akan dipikul oleh kita. Ada yang dosa nyuri, jadi kita dapat mikul dosa nyuri, dosa merampok, ada dosa nauzubillah zina, kita akan mikul dosa orang lain karena dulu kita suka nyakitin dia, nauzubillah min zalik. Namanya muflis, bangkrut, yang hidupnya ada berbuat baik tapi sering berbuat jelek. Makanya adik-adik sekalian, kalau kita belum bisa berbuat baik yang banyak, kunci pertamanya adalah jangan pernah merugikan orang lain. Siap? Adik-adik? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang kedua, nah ini penting nih. Rasulullah tuh sangat menyukai dengan amalan kedua, yaitu saya menyenangkan bagimu. Ulangi adik-adik, saya menyenangkan bagimu. Ya, jadi amalan yang paling dicintai Allah, ahabul amal ilallah, adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi Rasulullah itu 5S. Adik-adik amalkan ini ya. Rasul itu setiap berjumpa dengan orang lain dalam keadaan wajah cerah, senyum. S yang pertama senyum. S yang kedua salam. S yang ketiga sapa. S yang keempat sopan. Dan yang kelima santun. Ini harus kita miliki. Tidak keluar uang, tidak keluar tenaga yang berat, tetapi amalan yang sangat dicintai Allah, ahabul a'mal ilallah, adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini penting ya, semua santri, ibu, bapak, pimpinan, karyawan, usahakan ngamalkan 5S ini. Kalau ketemu orang senyum. Orang kalau jumpa Rasulullah, pasti Rasul itu wajahnya cerah, senyum, enak. Kemudian sebarkan salam. Salam itu beda loh. Selamat pagi. Nah ini pagi yang diselamatin. Selamat sore, sore yang diselamatin. Tapi kalau dalam Islam, salam itu doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dunia akhirat. Oh, nggak ada tandingannya. Makanya sebarkan salam. Orang yang paling banyak menyebarkan salam itu banyak berbuat kebaikan. Siapa tahu orang lain jadi selamat, disayang Allah, diampuni Allah, berkah dari salam. Senyum, salam, sapa. Nah, biasakan kita menyapa dengan sapaan yang membuat orang lain bahagia. Jangan pernah nyapa yang membuat orang lain jadi sakit hati, jadi malu. Jangan ya. Wah, kamu hitam, gak boleh. Weh, itu hidung atau kutil, gak boleh ya. Tidak boleh kita panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk.
sapa yang hangat, yang membuat orang senang. 4, sopan. Jadi kemana kita ada, belajarlah untuk sopan ke orang lain tuh, apalagi ke orang yang lebih tua, sopan. Pokoknya orang itu hanya bahagia dan mulia kalau sopan. Orang yang tidak tahu sopan santun, ini baru lihat nih barusan berita, ada yang mengatakan, woi, nyebut satu suku, ini bodoh, viral. Nah sekarang dia ditangkap polisi dengan penghinaan dan bisa terancam di penjara 5 tahun. Di dunia saja sudah repot ya. Dan yang terakhir adalah santun. Orang yang santun ini orang yang senang sekali mendahulukan orang lain. Ketemu orang tua duluan. Kalau misalkan mau masuk, kita bukakan pintu untuk orang lain. Kalau ada sampah kita pungutkan supaya tidak jadi celaka bagi yang lain. Kemudian kalau kita mau makanan, orang lain dahulukan makanannya. Jangan kita yang duluan ya. Orang yang senang mengalah mendahulukan orang lain untuk kebaikan bersama, dialah orang yang disukai Allah. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang terakhir, ini luar biasa nih. Saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Yaitu orang yang paling banyak membawa manfaat bagi yang lainnya. Jadi, kenapa kita sekolah? Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmu. Banyak ilmu supaya apa? Supaya hidup kita manfaat. Bukan supaya pintar. Bukan supaya dikenal orang banyak gelarnya. Bukan. Kita belajar itu supaya banyak manfaatnya. Kita sekolah, kita kuliah supaya banyak manfaat. Tidak ada artinya uang banyak kalau tidak manfaat. Yang berarti dalam hidup itu kalau rezeki kita manfaat bagi orang lain. Makanya adik-adik sekalian, Rasulullah SAW walaupun 23 tahun jadi Nabi, Masya Allah sampai detik ini manfaatnya melimpah ruah dan sampai kiamat nanti. Maka orang yang paling hebat dalam Islam, orang yang paling sukses dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi kita berbuat baik bukan untuk dipuji. Kita berbuat baik bukan untuk dihargai dan dimuliakan orang. Kita berbuat baik itu maaf ya, dua-duanya dibuka. Kita berbuat baik agar Allah suka. Jadi kita berbuat baik bukan untuk terkenal sebagai orang baik. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji-puji orang. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Bukan. Kita berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek. Bukan itu. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Jadi ikhlas namanya itu deh ya. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali terus menerus. Nah, kita akan bahagia, kita akan mulia kalau kita senang terus nolong orang, berbuat baik dimanapun ada. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah, bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan. Pokoknya di mana kita ada, kita bermanfaat. Di mana kita ada, orang lain jadi senang. Di mana kita ada, yang maksiat jadi berhenti. Jadi orang sukses bukan karena hartanya, bukan karena gelarnya, bukan karena terkenal. Orang yang sukses dalam pandangan Islam adalah yang paling banyak manfaatnya. Jelas adik-adik? Jadi sekarang ayo kita cari ilmu, ayo kita berlatih, ayo kita jemput rezeki supaya hidup kita lebih banyak manfaatnya lillahi ta'ala. Nah, ini kuncinya ya.
Lihat seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Tapi tubuh ini jadi kuat, jadi sehat, bisa sholat, bisa berbuat baik, karena jantung. Nah, kalau kita kayak jantung, terus berbuat, itulah ciri orang yang sukses. Atau akar, lihat akar pohon, menghujam ke tanah, mencari saripati, enggak kelihatan, tapi pohon jadi kuat, rindang, membuat orang bisa berteduh, berbunga, harum, bisa berbuah, berkah dari akar. Akarnya tidak sibuk pamer. Nah, kita coba seperti itu ya. Jelas adik-adikku sekalian, tidak usah sibuk dengan ingin dipuji orang, tidak usah sibuk ingin dikagumi orang, tidak penting. Yang penting kita bisa berbuat yang terbaik sekecil apapun dan ikhlas. Mau menayangkan singa ya, adik-adik lihat nih singa. Tahu singa? Ya, singa. Boleh kita lihat tayangan singa. Ayo singa keluar. Mana singanya ya? Ya, sedang ini mungkin sedang istirahat, lagi olahraga. Singa. Nah, keluarlah. And you have to see this video to believe it. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going lihat. on. Right. She actually rescued him 6 years ago. Ya He's now Allah. malnourished, so they're together every Terima single day. kasih, And terima love kasih. story, hasn't it? I can't even get my dog. Oh, lihat cukup, terima kasih. Tuh lihat, itu singa, singa binatang buas, badannya besar. Kenapa rindu dan memeluk ibu ini? Apa karena kecantikannya? Bukan. Apa karena gelarnya? Tidak. Apa karena hartanya? Tidak juga. Apa karena jabatannya? Tidak. Ternyata ibu ini punya akhlak yang baik. Karena akhlak itu kakinya ada dua. Satu adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua kasih sayang. Nah, adik-adik, makanya orang itu hanya bisa punya akhlak minimal dua ini, kepada pencipta, kepada Allah kita betul-betul ikhlas mengabdinya ke Allah, dan kepada ciptaan kita rahmatan lil alamin. Tuh lihat, singa aja jadi sayang karena ibu ini punya kasih sayang dan ketulusan. Makanya kalau kita ingin bisa menaklukkan banyak hal di dunia ini, harus punya kunci ikhlas supaya lahir 3 sa adalah kasih sayang dan keikhlasan. Makin kita penyayang ke binatang, makin mulia hatinya juga. Makin sayang ke pohon-pohonan, sayang ke orang tua, sayang, maaf ini adik-adik yatim ya, nggak apa-apa, guru-guru juga orang tua ya. Sayang ke adik, sayang ke orang, makin banyak yang kita sayangi, makin banyak kita memberikan yang terbaik. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, itu hanya bisa terjadi oleh orang-orang yang hatinya penuh kasih sayang. Nah, begitu. Nah, sekarang pembawa acara siapa, Ustadz? Saya, Ya, boleh Ustadz meringkas dulu dan menyampaikan sesuatu ke santrinya ya. Izin sebentar ya. 10.30 tanya jawab ya, ya. Ya, silakan. Izin sebentar. Baik. Jamaah sekalian, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, sahabat yatim yang insyaallah dimulai Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, penjelasan dari guru kita Agim sangat komprehensif. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini tugasnya satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Begitu kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya, begitu baginda berkata. Ada 3 macam kolbun ya, tadi kalau antum semua menyimak, ada 3 macam hati kata guru kita. Yang pertama ada kolbun mayyit ya, kolbun yang selalu cenderung kepada kemaksiatan, ya sudah mati hatinya. Yang kedua kolbun marid,
Kolbun yang sakit, hati yang sakit. Dia sholat, dia mungkin ibadah seperti kita, tapi ada kesombongan, ada hasad, ada ria, tidak ikhlas, suka zolim kepada orang lain. Ini namanya hati yang sedang sakit. Dan yang ketiga, kolbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita memiliki kolbun yang salim. Yang terakhir, untuk meniru, ya, untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW ada 3 sa kata A. Ya, mungkin adik-adik nanti disimak ya nanti ya, bisa bertanya lewat apa yang beliau sampaikan. Ada 3 sa, masih ingat mungkin. Sa yang pertama apa? Saya aman bagimu. Begitu kata A tadi ya. Saya aman bagimu, artinya apa? Bahwa umatnya Rasulullah SAW itu harus aman bagi saudaranya. Ya, aman dari gangguan tangannya, juga aman dari gangguan lisannya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Begitu kata A tadi. Saya menyenangkan bagimu. Ya, kembangkan senyum, sapa, salam. Adik-adik mana coba senyumnya walaupun kita online, senyumnya yang lebar ya, digeser ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, yang cemberut senyum semuanya ya. Senyum semuanya, nggak lapar ya, sudah sarapan semua ya. Ya, disenyumkan semua. Ini bagian dari menyenangkan orang lain ya. Karena senyum adalah sedekah yang paling sederhana. Menyenangkan setiap kita melihat orang lain akan bahagia melihat kita. Dan yang ketiga, untuk meniru akhlak Rasulullah SAW adalah saya bermanfaat bagimu. Ya, saya bermanfaat bagimu, kata Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kita adalah bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling dermawan, bukan. Tapi yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, orang yang paling berguna untuk orang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik, saya akan mengambil 5 pertanyaan. Ini yang nanya sudah banyak sekali. Yang nanya banyak sekali, saya pilih saja. Punten AA, saya saja ya A ya. Yang nanya banyak. Tadi gimana bisa dipahami karena menyampaikannya lebih sederhana gitu, nggak apa-apa ya. Menarik sekali. Rumusnya 3 sa. 3 sa, insya Allah. Baik. Pertanyaan pertama tadi kata panitia langsung dijawab ya ya. Silakan. Baik. Dari Rizda Bekasi, Ibu Rizda apa Mbak Rizda apa Teh Rizda? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Rizda dari Bekasi mau bertanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang lebih tua dari kita saat melihat akhlaknya kurang baik terhadap orang lain? Contoh merendahkan orang lain tapi tanpa menyakiti yang bersangkutan. Silahkan A. Ya, jadi mendakwahi orang yang lebih tua ya. Jadi yang paling penting itu ada rumus dulu dalam dakwah itu ya. Dakwah itu adalah menuntut diri berubah, membantu yang lain berubah. Jadi ngajar orang tuh bukan menuntut orang yang berubah sampai lupa diri, tapi tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Itu rumusnya. Nah, apalagi ke orang yang lebih tua, diri kita harus benar-benar memperbaiki diri dulu sekuat tenaga, sehingga yang akan kita sampaikan kalau bisa kita amalkan dulu sekuat tenaga ya. Jadinya nanti perkataan, perbuatan dan hati kita tuh sama. Ke orang yang lebih tua jangan posisinya merasa menggurui, tidak boleh, tapi membantu. Nah, kalau nggak bisa diomongin orang tua, kita cerita, Pak, saya dapat pengalaman ilmu dari teman, dari guru, nah itu bisa cerita gitu. Jadi jangan langsung menasehati. Nasihat pertamanya adalah dengan contoh, nasihat selanjutnya dengan menyampaikan ilmu seperti yang cerita, atau yang ketiganya adalah biar orang tua dapat nasihat dari yang lebih dihormati oleh beliau ya, dari guru-gurunya kita berikan masukan supaya orang yang lebih dihormati beliau lah yang nanti memberikan nasihatnya. Dan yang keempat, doa. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau Allah kehendaki berubah, nanti ada jalannya. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua,
Ini sudah dipilihkan oleh admin dari Bapak Sunandar. Apa AA, apa kakak atau adik Sunandar di Jakarta? Pertanyaannya, Assalamualaikum AA, mau bertanya, bolehkah kita merayakan Maulid Nabi, misalkan H-1 atau H-2? Mangga AA. Nah, Maulid itu artinya kelahiran Nabi ya. Kita semua umat Islam itu adalah harusnya bahagia dengan adanya Nabi Muhammad SAW oleh Allah ditakdirkan di dunia ini. Dan kegembiraan ini dulu Nabi Isa saja sebelum Rasulullah lahir bersyukur, ikut bahagia. Kita bahagia. Kita tidak boleh tidak bahagia dengan Maulid Nabi. Artinya Maulid Nabi itu kelahiran Nabi, ya. Nah, lalu bagaimana menyikapinya? Nah, ini ada beda, ada pendapat yang berbeda, ya. Ada yang ya sudah tidak usah rame-rame, ada juga yang kita mengingat Nabi dengan halo, ini feedback suaranya ya. Silakan panitia di-mute-kan yang lain. Oke, A, diteruskan A, mangga A. Ya, ada juga yang pada waktu kita bahagia nih dengan membaca sejarah Nabi, ada supaya kita makin ingat. Tapi yang jelas tidak mengadakan ibadah yang khusus. Nah, bagaimana kita menyikapi yang berbeda pendapat ini? Caranya adalah pelajari dua-duanya, lalu ambil salah satu yang paling kita yakini dan hormati pilihan orang lain. Saat ini sudah bukan masanya untuk bertengkar. Saat ini masanya untuk membuktikan keteladanan Rasul kita amalkan, ya. Jadi bukan untuk bertengkar, tapi untuk diamalkan. Baik, semoga jelas yang bertanya Pak Sunandar. Yang ketiga dari Mbak Ratna Puspitasari di Jawa Tengah. Assalamualaikum AA, saya izin bertanya. Seperti yang telah kita semua ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah panutan terbaik bagi umatnya. Bagaimana cara orang tua milenial saat ini mampu mendidik anak-anaknya sesuai dengan pendidikan dan pengasuhan seperti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menanamkan karakter akhlakul karimah sejak dini sehingga dapat menjadi penerus umat Nabi yang mulia dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Mangga. Mendidik anak yang paling penting adalah orang tua mendidik dirinya sendiri, ya. Jangan sampai anak ingin soleh, orang tuanya kurang soleh. Ingin anak baca Quran, orang tuanya jarang baca. Itu yang paling tidak baik, ya nggak? Jadi cara terbaik mendidik anak-anak adalah dengan menjadi tauladan, keteladanan. Jadi apa yang kita inginkan ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak sopan, kita jadi orang tua yang sopan. Ingin anak lembut, kita yang paling lembut. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Pokoknya mendidik itu adalah dengan keteladanan, ya. Nah, sesudah itu mendidik anak itu harus dididik, namanya diklatna. Dididik supaya tahu, dilatih supaya bisa, dan dibina supaya konsisten. Harus pakai kasih sayang. Jadi tidak boleh dengan kekasaran, emosional, tidak. Karena hati yang bisa menyentuh tuh, ya. Kalau orang tuanya emosional, kasar, galak, udah kita memberi contoh buruk. Yang ketiga adalah mencarikan lingkungan yang baik, baik lingkungan sekolah, pendidikan, teman, dan sebagainya. Dan yang keempat, kekuatan doa. Ini paling penting karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah, ya. Kekuatan ibadah dan doa. Dan bonusnya tidak kalah pentingnya adalah makanan, pakaian harus halal. Jangan sampai mengkonsumsi yang tidak halal. Ya. Baik, terima kasih A. Selanjutnya dari Aprilia Kurniati di Depok. A, apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan atau fitrah ataukah dengan dipelajari dan dilatih dengan usaha yang keras? Silakan A. Memang tidak bisa dibungkiri, ya, ada yang lahir
dari ibu bapak yang baik, pendidikannya baik, sehingga anaknya sudah baik. Tetapi ada juga yang lingkungannya, latar belakangnya keras, berat. Tetapi ingat ya, bahwa yang membulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menyiapkan di hati ini mau berbuat baik atau berbuat jelek. Jadi tiap orang itu punya hati yang sama ya, maksudnya punya potensi hati. Nanti akan menjadi bagus kalau kita belajar dan dilatih terus dan minta tolong kepada Allah dan cari teman-teman yang bagus akhlaknya. Nanti kita akan ketularan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut terbawa harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Gitu ya. Jadi adik-adik, kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita ingin jadi orang baik. Kita belajar dari guru-guru yang baik. Kita punya teman-teman yang baik. Kita latih diri kita untuk jadi orang baik. Kita minta kepada Allah supaya diberikan hati yang baik. Ya. Baik, ini yang terakhir dari Tasikmalaya ini Bu Rosidah Oktari. Assalamualaikum izin bertanya, amalan sunnah apa yang paling utama untuk kita tauladani dari akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari semua contoh keteladanan Rasulullah ini, yang paling penting sekali ya, yang paling ringan dan paling dahsyat hasilnya adalah sunnah Rasul itu senantiasa zikrullah kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Nah, karena kalau ingat ke Allah, menyebut nama Allah, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Nanti Allah yang maha tahu ini, karena kita ingat ke Allah. Allah, ya Allah maha mendengar, wahai yang maha dekat, pakai Asmaul Husna, dengan Al-Quran, dengan banyak doa, dengan banyak mengamalkan apa yang Allah suka, kita akan diberikan oleh Allah, nanti dikasih tenang, dikasih ilmu, dikasih ide. Kita dipersulit oleh Allah berbuat maksiat, dimudahkan oleh Allah berbuat taat. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, kita akan dilindungi dari orang-orang jahat. Itu adalah berkah dari zikrullah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, ini dengan zikrullah itu amalan paling ringan, tapi paling mensucikan, paling mengangkat derajat, paling disukai oleh Allah. Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Kalau lampu terang itu zikir, ingat Allah. Kalau gelap gulita itu tidak zikir. Pertanyaannya, banyakkan mana hidup ini? Ingat Allah atau lupa ke Allah? Makanya mari kita amalkan sunnah terpenting dari Rasulullah SAW adalah senantiasa zikrullah. Nanti Allah membimbing kita memiliki hati yang bersih. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lengkap sekali jawaban dari guru kita. Sudah sampai di akhir acara kita, mangga dipersilahkan membuat closing statement lalu ditutup dengan pembacaan doa. Mangga, Hadirin sekalian, ya, kita harus punya tekad sangat kuat ingin menjadi orang yang berakhlakul karimah. Kita latih diri kita dengan tidak merugikan siapapun karena Allah tidak menyukai kezaliman. Kita latih diri kita dimanapun kita berada, buatlah orang lain bahagia karena Allah senang kita membahagiakan orang lain. Dan teruslah tempa diri kita agar dimanapun kita berada, kita bisa memberikan manfaat, baik tenaga, harta, waktu, pikiran, pokoknya manfaat. Dan semua ini kita lakukan bukan untuk dipuji, bukan untuk diposting, bukan untuk terkenal, tapi supaya Allah mencintai kita semua. Marilah kita terus bersihkan hati kita dari kesombongan, terutama dari kecintaan pujian orang, dan teruslah kita sayangi makhluk-makhluk Allah. Dimanapun kita berada,
jadilah seperti cahaya yang menerangi ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami yang ada dan yang sudah tiada. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli sorga. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur penuh barokah, keluarga sakinah, anak-anak yang soleh, solehah. Jadikan anak-anak yang hadir ini menjadi anak-anak yang Engkau cintai. Ya Allah, muliakan akhlaknya, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, karuniakan istiqomahnya ibadah. Ya Allah, lindungi dari bala, fitnah, wabah, wal musibah. Berikan masa depan yang berkah, yang membawa kemuliaan dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan kesempurnaan ganjaran bagi siapapun yang tulus ikhlas mengurus anak-anak amanah-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasul. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang mencintai Rasul-Mu, bisa mengamalkan tuntunan Rasul-Mu, dan golongkan kami kelak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih. Jadi buka jendela. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang telah menyampaikan closing statement dan doa penutup. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir, saya ingat sekali sunnah yang paling luar biasa yang harus dan terus-menerus kita upayakan, kita ikuti adalah zikrullah. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Nuhun ya. Terima kasih semuanya adik-adik. Assalamualaikum. Masih nuhun ya. Sama-sama ya. Masya Allah. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, adik-adik sekalian, ini heboh sekali ya. Masya Allah. Informasi dari panitia sebelum kita tutup acara ini bahwa kami selaku panitia mengajak antum semua untuk ikut berdonasi ya, untuk membantu anak-anak yatim yang Masya Allah hari ini banyak yang hadir. Silahkan nanti yang ingin berdonasi untuk anak-anak yatim menghubungi Sahabat Yatim Official ya. Nanti silahkan langsung menghubungi admin, nomornya bagaimana, atau mungkin mau bertanya dulu silahkan informasi seputar Sahabat Yatim Official. Lalu ini saya minta informasi panitia, mungkin sudah ada pemenang untuk door prize-nya. Ini bisa mungkin MC membantu saya, kita berchit-chat saja. Ini informasi yang didapat pemenang door prize yang 5 orang tadi saya sebutkan. Apa 5 orang tadi yang bertanya semua dapat door prize? Baik. Bagaimana panitia? Mangga silakan Nanti Pak MC. Kita cek dulu Ustadz ya. Baik. Tolong tadi yang saya bacakan pertanyaannya dilengkapi mungkin alamatnya lalu dikirimkan di chat room kepada admin Sahabat Yatim. Insya Allah ada hadiah yang menarik ya. Hadiahnya apa? Ya, saya juga nggak tahu ya. Kita berdoa semoga hadiahnya umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin, gitu ya. Baik, saya rasa demikian acara kita pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, di bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, seorang manusia yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat, seorang manusia yang kita harapkan pertolongannya. Karena kalau kita hanya membawa ibadah kita, sepertinya tidak cukup, kita butuh ditolong.
dan satu-satunya manusia yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama saya semua hadirin hadir kita bersolawat 3 kali kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang nomor 2, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bertetangga dengan Rasulmu. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita menutup acara ini dengan membaca doa kifaratul majlis ya. Adik-adik bisa ya baca doa kifaratul majlis ya. Ikuti Pak Ustadz ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Abdullah bin Nastiar, Ki Haji Abdullah bin Nastiar yang sering juga disapa Agim, dan juga kepada Ustadz Hilmi Firdausi atas waktunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat ilmu yang kita dapati saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapati hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Baik, kepada para peserta yang sudah berhak mendapatkan door prize, agar kiranya mengisi ya, data kelengkapan diri Anda sekalian di @sahabat yatim official. Terima kasih. Saya dan para pemenang Maaf, tunggu ya, bersabar para peserta. Yang berhak mendapatkan door prize pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah Ibu Rizda Lestari dari Bekasi, yang kedua Bapak Sunandar dari Jakarta, yang ketiga Ibu Ratna Puspitasari dari Jawa Tengah, yang keempat Ibu Aprilia Kurniati dari Depok, dan yang terakhir adalah Ibu Roshidah Okhtari dari Tasikmalaya. Selamat untuk para peserta yang mendapatkan door prize untuk melengkapi data diri Anda di @sahabat yatim official. Terima kasih. Saya Asep dari Sahabat Yatim Indonesia mengucapkan terima kasih, dan saya pamit undur diri. Terima kasih kepada para peserta semuanya. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Hatur nuhun Ustadz.